Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Asriani, SPSI MM. Saya sebagai dosen tetap Prodi D4 Bisnis Digital di Politeknik Piksi Input Serang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh, di mana sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Marketing Manajemen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa bisnis digital semester 2 dengan kode etik BNS 25626 dengan bobot 3 SKS, di mana ada 16 kali pertemuan secara tatap muka, yang 14 kali pertemuan secara langsung, dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini mengenai perencanaan strategik dan proses pemasaran. Yang kedua, strategik produk dan jasa. Yang ketiga, strategi perkembangan produk dan siklus hidup produk. Luaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa belajar untuk memulai startup bisnis secara berkelompok. Yang kedua, mahasiswa belajar untuk membuat brand sendiri dan menciptakan produknya sendiri. Yang ketiga, mahasiswa belajar untuk membuat promosi iklan secara media sosial. CPL dalam mata kuliah ini meliputi CPL yang tertuang di dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi Bisnis Digital. KK5 yaitu mampu berinteraksi dengan klien di tingkat bisnis. KK9 yaitu mampu merencanakan dan memantau kegiatan analisa bisnis di lingkungan pemasaran. KK14 yaitu mampu memantau dan konfirmasi persyaratan klien bisnis. Kemudian CPMK dalam mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan pengertian konsep dasar di dalam manajemen pemasaran. Yang kedua, mampu memahami strategi yang berorientasi pasar dan peranan sistem pemasaran. Yang ketiga, mampu membangun hubungan pelanggan dan memperoleh nilai dari penjualan. Kemudian ada 3 komponen di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, delivery. Yang kedua, interaction, dan yang ketiga, assessment. Delivery adalah saya memberikan materi mata kuliah kepada mahasiswa dengan sharing materi PPT yang dikirim ke dalam grup WhatsApp. Kemudian media pembelajaran bisa melalui video dan materi PPT menggunakan Canva sebagai media pendukung. Kemudian interaction adalah sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini dengan mahasiswa melakukan komunikasi 2 arah dan ada diskusi serta tanya jawab. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah asesmen formatif, yaitu melalui kuis, tugas kelompok atau tugas individu, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Kemudian ada asesmen sumatif, yaitu mereka melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi pembelajaran yang saya gunakan adalah buku-buku dari Philip Kotler dan Gary Armstrong, serta pendukungnya ada karya ahli yang lainnya. Baik, berikut adalah video pembelajaran dari mata kuliah Marketing Manajemen. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Oke. Hari ini kita mau belajar materi tentang strategi produk dan jasa. Kira-kira ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Saya, Bu. Iya, Pak. Mensegmentasi, membidik, dan melakukan positioning di pasar guna mendapatkan keunggulan bersaing, Bu. Oke, terima kasih. Baik,
Saya absen dulu ya. Oke. Untuk BD25A yaitu Abdurrahman Al-Ghifari, Agus Kurniawan, Ahmad Abdul Aziz, Ai Setiawati, Alena Fitriani, Asmaul Husna. Oke. Terima kasih. Oke, teman-teman, hari ini kita membahas tentang strategi produk dan jasa. Kira-kira ada yang tahu apa itu artinya produk dan jasa? Ya. Jadi produk itu adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan. Sedangkan jasa adalah berbagai kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan. Nah, contohnya kira-kira apa? Kalau produk itu contohnya produk UMKM seperti kayak pentol Blazora, Sweet Banana, Risol Maya dan lain-lain. Kalau jasa, contohnya itu jasa kain cukur rambut, jasa antar makanan dan lain-lain. Nah, kemarin setelah ada tugas kelompok itu kan bisa dijadikan contoh kalian untuk belajar membuat brand sendiri, menciptakan produk sendiri ya. Nah, saya ingin membahas kembali tentang tugas kelompok. Untuk kelompok 4, kira-kira menurut analisis SWOT ada kelemahan dan kekuatannya. Itu apa diantaranya? Bisa dijelaskan kelompok 4? Maju ke depan. Silakan Alena. Memproduksi produk yang bernama berhasil. Nah, untuk keunggulannya atau kekuatannya itu kita membuat pisang ini kayak lagi ngetrend sekarang gitu. Di nugget-nugget itu kan banyak ya produk-produknya, dan juga varian rasanya yang bervariasi, jadi sehingga orang-orang tuh atau pembeli minat terhadap produk kita. Nah, untuk kelemahan atau kekurangannya itu di tekstur pisangnya, jadi nggak selalu sama gitu. Kadang kayak kita hari ini ke pasar pisangnya keadaannya gini, terus besok juga beda gitu. Terus juga varian rasanya yang masih terbatas ya. Di sini kita punya 3 varian karena masih susah dicari juga sih untuk glaze-glaze-nya. Seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Alena. Silakan kembali. Untuk selanjutnya kelompok 5, kira-kira apa yang digunakan di dalam media promosi melalui sosial media? Silakan Susi. Baik, kita dari kelompok 5 itu pisang, mayo, lalu super hot. Nah, kita promosi seperti media WA, IG, dan TikTok. Di status WhatsApp? Iya, status WhatsApp. Nah, kira-kira gimana penjualannya? 14.000. Bagus omsetnya? Alhamdulillah bagus. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali. Ada produk tambahan, ada produk aktual dan produk inti ya. Semua saling berkaitan karena mempunyai tujuan yang sama dan manfaat yang sama. Tapi seperti kalau tidak dipraktikkan kan susah ya kalau cuma hanya teori saja. Lanjut ke klasifikasi produk. Nah, di sini ada berdasarkan konsumen yang menggunakan produk dan jasa. Kemudian beberapa klasifikasinya yaitu pasar konsumen, kedua produk sehari-hari, yang ketiga produk belanja, keempat produk khusus, kelima produk yang tidak terjadi, keenam produk industri, 7 pemasaran sosial, dan yang ke-8 jasa bisnis. Oke, selanjutnya kalau dikaitkan dengan tugas yang kemarin,
Untuk kelompok 6, kira-kira kenapa menggunakan brand pentol Blazora? Ayo silakan maju. Kenapa kelompok kami memilih pentol Blazora? Nah, keunggulan dari nama pentol Blazora ini ada Blaze ya. Blaze itu yang menggambarkan bahwa makanan kami ini pedas dan juga unik untuk disantap. Terus kenapa ada warnanya? Kenapa itu dari nama pemasaran kayak untuk di lingkungan itu kayak lingkungan mahasiswa, rumah dan juga sekolah. Itu kan banyak mahasiswa sekarang atau Gen Z sekarang kan banyak yang suka pedas-pedas ya Bu. Jadi kemungkinan nama brand kami ini cocok juga kalau kita satu menjadi pentol Blazora. Terus keunggulan dari kelompok kami ini memiliki rasa yang pedas, itu banyak yang diminati oleh semua orang dan juga kalangan. Nah, lanjut terus ada apa? Rasa baksonya itu kita full daging sapi. Jadinya dari situ mungkin dari keunikan dan keunggulan dari produk kami itu dari situ ya Bu. Dan kekurangan dan kelemahan dari produk kami itu adalah makanan ini tidak tahan sampai 2 hari 3 hari karena ini adalah sekali matang sekali dulu. Jadi sekali matang bisa langsung dikonsumsi. Iya, bisa dikonsumsi tidak hari-hari karena ini kan banyak bumbunya juga, jadi nggak bisa lama-lama. Terima kasih. Oke, silakan kembali. Kemudian lanjut untuk kelompok 7. Kira-kira target marketnya siapa dan bagaimana untuk penjualannya? Silakan maju. Untuk kelompok 7 itu yang target market utama di semua kalangan bisa itu, dari mulai anak-anak, remaja, dan lansia. Dan penjualannya bagaimana? Untuk penjualannya itu bagus karena banyaknya peminat, jadi itu membuat omsetnya menjadi besar. Cara promosinya menggunakan apa? Dan promosi itu kami menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan TikTok. Itu kami melakukan pre-order pada mungkin orang-orang terdekat. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Oke, kita lanjut materi selanjutnya ada keputusan mengenai produk. Nah, di sini berdasarkan pentingnya keputusan yaitu pengembangan dan pemahaman masing-masing produk dan jasa. Nah, keputusannya itu dapat dilihat dari 1 atribut dari produk, yang kedua brandnya, yang ketiga merek, keempat pengemasan, kelima pelabelan, keenam jasa pendukung produk, dan ketujuh keputusan produk dan tanggung jawab sosial. Kemudian di sini ada keputusan lini produk. Lini produk itu adalah suatu kelompok yang erat kaitannya karena mereka mempunyai fungsi yang sama. Dijual dengan kelompok konsumen yang sama, dipasarkan melalui tipe outlet yang sama atau mempunyai harga di dalam batasan harga tertentu. Kita lanjut ke tugas kelompok yang berikutnya. Untuk kelompok 3, bagaimana proses perencanaan untuk memutuskan menjual produk Milky Pudding? Jadi selama saya riset memilih produk Milky Pudding karena kita juga melihat kalangan anak-anak ataupun bisa juga buat anak-anak ataupun dewasa juga Bu. Di sini juga kita menyediakan rasa ada vanila, coklat sama mangga. Dan kita juga menyediakan untuk harganya juga Bu. Jadi kita juga menyediakan harga untuk pasarannya itu di harga 8.000. Jadi supaya anak-anak juga bisa membelinya gitu tuh. Biar harga segitu. Harganya berapa? 8.000 sampai ada yang 8.000, ada yang 5.000 juga sih. Nah, peminatnya bagaimana? Untuk peminatnya kita bisa menjual ke anak SD sih Bu biasanya. Ke anak SD? Iya, anak SD. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali. Untuk kelompok 1, gimana pengalamannya selama berjualan di mana? KP3B? Iya. Maju. Semangat Ibnu. Bagaimana pengalamannya berjualan di KP3B? Jadi yang
saya alami berjualan di KBCM itu cukup seru Bu. Ya, tapi situ ada kendala Bu. Kendalanya itu kita ada 2 kendala. Satu itu kesiangan, satu lagi kita datang lebih cepat. Kita kan buka stand itu kan 2 Bu. Jadi pas 2 tempat atau 2 hari? 2 kali? 2 kali Bu. Dua kali. 2 kali. Yang satu hari Sabtu, yang satunya hari Minggu. Oke. Nah, pas hari Sabtu itu Bu, kita datang terlalu cepat sehingga pengunjung itu masih sepi. Alhasil sepi Bu, nggak ada siapa-siapa. Sama sekali nggak Iya. ada yang beli? Ada? Ada, kan kita datang itu jam 2 Bu, jam 2. Nah, di lokasi itu nggak ada siapa-siapa belum. Terus sampai sore baru datang Bu, datang pengunjung. Terus yang kedua, besoknya hari Minggu itu kita kesiangan ya, karena dari jarak juga, dari itu kita ada yang dari Ragunan, ada yang dari Cilegon, ada yang dari Bojonegara gitu. Alhasil harusnya kita di sana itu jam 7 kan, tapi kita sampai di sana itu jam 10. Iya, udah. Dan yang laku hari Sabtu atau Minggu? Ya, untuk penjualannya semua sila Bu, akan tapi dikit gitu Bu. Oke, terima kasih Ibnu. Silakan kembali. Iya. Selanjutnya yang terakhir kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Ya. Bagaimana caranya menentukan harga produk? Dari kelompok kita sih, kita menghitung dulu seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produk ya Ibu. Jadi mulai bahan baku, kemasan, dan biaya operasionalnya. Nah itu kita pasti menambahkan margin keuntungan yang sesuai agar produk masih tetap terjangkau harganya. Nah untuk bahan-bahannya itu ada tepung tapioka, tepung terigu, daun bawang, minyak goreng, ayam suwir, dan bumbu pelengkap untuk kuah cireng ciloknya. Peminatnya bagaimana? Peminatnya itu kita mahasiswa sama orang-orang yang suka pedas. Ada tingkat kepedasannya? Ada. Level atau bagaimana? Iya level. Ada levelnya? Level 1, level 2 gitu. Oke. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali di tempat. Oke. Kita lanjut ke bauran produk. Nah, di sini bauran produk itu keseluruhan dari lini-lini produk dan item barang yang ditawarkan oleh penjual. Dimensi bauran produk menjadi pegangan dengan definisi bahwa strategi produk perusahaan bisa meningkatkan bisnisnya dengan 4 cara. Kita lanjut ke pemasaran jasa. Ada sifat dan karakteristik jasa dan strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Yang pertama yaitu perusahaan harus mempertimbangkan 4 karakteristik jasa ketika membuat program pemasaran, yaitu ketidakberwujudan jasa, keberubahan jasa, dan ketidaktahanan produknya. Seperti tadi kan, untuk pentol itu tidak lama kan, dan harus cepat dikonsumsi. Yang kedua itu ada strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Penyediaan jasa harus berinteraksi secara efektif dengan konsumennya untuk menciptakan nilai yang unggul. Nilai yang unggul itu bagaimana? Apa dilihat dari harga produk atau dilihat dari kualitas produknya? Kualitas. Nah, kualitas produk yang bagaimana? Yang bagus kemasannya atau yang cantik penampilannya atau yang bagaimana? Kira-kira yang cantik dari kemasannya atau cantik dari produknya? Produknya. Kemasan perlu tidak? Perlu, tapi yang pertama dari produknya dulu. Oke, baru ngeliat dari kemasan, bukan yang kebalik ya. Kalau kita beli kan biasanya kemasannya dulu dari luar, pas dibuka baru produknya. Gimana kira-kira? Kemasannya dulu apa produknya dulu? Kemasan. Packaging ya kan? Kalau packagingnya terlalu biasa aja, pakai styrofoam gitu, nggak menarik kan? Tapi kalau yang kayak model sekarang itu kan bagus-bagus sekarang.
baru dilihat produknya kan? Iya. Seperti itu. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas atau belum? Cukup jelas? Oke. Baik, terima kasih hari ini yang sudah datang. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Kita lanjut untuk pertemuan yang berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel beda dong. Apa? Diksi, action, diksi, kompeten, bisnis digital, Wahai kesuksesan.